Halo teman-teman Angler semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 guys. Dan hari ini saya nggak mancing karena memang cuaca akhir-akhir ini nggak nentu ya. Kita dapat beberapa hari bagus, cuaca bagus itu mungkin cuma 3 hari minggu lalu ya. Itu ada vlog yang saya buat mungkin sebelum video ini ya. Dan hari ini saya di gudang aja nih karena hujan lebat di luar. Kita rencana juga mancing sih sebenarnya hari ini, cuma cancel guys karena keadaan cuaca yang nggak nentu ini. Jadi hari ini saya akan buat video unboxing dan saya sangat happy sekali hari ini guys. Sebelum hari ulang tahun saya nih, saya dapat early birthday present ya. Ada hadiah ulang tahun yang lebih awal datangnya guys. Nah, ini dia. Box besar, bisa dilihat. Nah, ini adalah paket yang saya terima dari PT Sinar Eka Selaras, Jakarta Eka Jaya Plaza. Nah, jadi ini adalah paket yang saya terima dari Era Jaya Marine Solution yang sekarang Instagramnya itu udah berubah nama guys. Namanya menjadi Marine Solution Era kayak gitu ya. Sebelum saya unboxing paket ini dan kita lihat apa yang saya dikirimkan, saya akan ingetin buat kalian untuk selalu cek box deskripsi di bawah ya untuk melihat semua detail tentang produk-produk dari Garmin Marine atau Marine Solution Era ini ya. Nanti semua detailnya saya akan taruh di box deskripsi di bawah. Ada katalog, ada link pembelian, Instagram juga, dan mungkin ada nomor WA juga yang saya terangkan ya nanti. Oke, kita akan langsung aja buka box besar ini. Kita akan lihat apa isinya guys. Oke, langsung kebuka. Ya, ini ada tutupan dan ini dia guys. Nah, ini dia kado spesial Quatic Pro 7 ya. Quatic Pro 7 yang sapphire ini guys. Ini adalah jam dari Garmin. Generasi sebelumnya saya sudah pakai nih. Ini yang Quatic 6-nya ya. Yang Quatic 6. Ini jam saya pakai sudah hampir 5 tahun guys. Karena saya dikasihnya dulu itu tahun 2020 dan sekarang sudah tahun 2025 guys. Jadi ini sudah 5 tahun umur dari jam ini. Saya masih pakai dan kondisinya masih bagus. Saya sering pakai mancing dan kena air terus. Bahkan saya pernah pakai ini untuk renang ya. Untuk renang juga saya pernah pakai guys. Hujan-hujanan 5 tahun saya pakai, bayangkan. Sampai sekarang saya pakai dan kondisi masih bagus sekali. Tuh ya. Bisa dilihat detailnya di sini tuh. Quatic 6 sapphire ya. Ada tulisan GPS, ada 100 meter titanium. Ini tidak pernah berkendala sekali. Sampai sekarang saya pakai pun masih bagus guys. Dan ini bisa connect ke HP untuk notifikasi dan segala macam ya. Dan kali ini saya dikirimkan lagi nih Quatic Pro 7-nya ya. Fitur-fiturnya pasti akan lebih dari yang Quatic 6 ya. Kita akan lihat nanti, kita kupas tuntas. Dan satu lagi di sini ada box besar. Nah, box warna putih ya. Nah, box warna putih ini nanti kita lihat isinya ya. Kita akan unboxing dulu yang Garmin Quatic Pro 7 ini guys. Oke. Langsung aja unboxing guys. Nah, ini masih ada segel ya. Nah, ini kartu garansinya dan ini unitnya guys. Dia agak mirip juga ya kalau misalnya saya buka jam saya ini. Karena memang ini generasi sebelumnya dan ini generasi yang terbaru ya. Di bezel sampingnya yang Quatic Pro 7 ini lebih tipis ya. Quatic 6 ini lebih tebal ya. Lalu juga ada di sisi sebelah sini, ini ada dua, kalau bisa terlihat ada screw ya. Atau baut ya. Ada baut 2 di sini hitam. Terus kelilingnya juga ada baut 1, 2, 3 guys di bezelnya. Tapi di Pro 7 ini nggak ada, sama sekali nggak ada bautnya ya. Bersih, clean dia. Oke, kita akan keluarkan aja dia dari tempat dia bersemayam. Dan kita ada talinya di sini. Talinya rubber ya. Strap rubber, terus ini ada kabel untuk charging, ada kitab-kitabnya. Dengan berbagai bahasa ya. Udah kosong, cuma itu aja. Kita akan buka aja, keluarkan dia dari sini ya. Oke. Ini sebenarnya sudah ada strapnya ya, atau talinya. Talinya warna biru kayak gini, tapi kalau kita mau ganti pakai hitam, kita juga disediain spare yang warna hitam ini guys. Ini yang warna hitam ini mirip ya. Yang warna hitam ini mirip sama yang keluaran pertama, tapi beda sih. Ya, beda. Nggak mirip-mirip banget, tapi kelihatan sekilas sama kayak gitu ya.
Dan cara pasangnya juga gampang banget guys. Di sini tuh bisa dilihat ada hinge ya. Hinge itu apa ya? Engsel. Kayak gitu. Engsel ini kita tinggal tekan ini aja, tekan ke bawah ini, tuh. Tekan ke bawah ini bisa gampang dilepas. Kayak gitu guys, tuh, ya. Ini kita bisa ganti, misal kita mau pakai yang hitam setengah, biru setengah juga aman. Ini tutup tombolnya ini ada di sini. Nah, ini tinggal ditekan ke bawah tombolnya. Nah, kayak gitu aja guys masangnya. Jadi sekarang udah setengahnya hitam, setengah biru kayak gitu. Jadi kayaknya saya mau ganti pakai warna hitam ya, biar dia kelihatan lebih laki. Wih. Hitam harus laki, laki harus hitam ya. Tuh, gampang banget pasang talinya ya, strapnya. Dan sama juga berlaku pada yang Quartic seri pertama, Quartic yang seri 6 ini ya, Quartic 6. Ini juga bisa dibuka kayak gini guys. Mungkin saya bisa ganti ini, coba kita pasang. Nah, kita coba pasang yang biru guys. Di sini, eksperimen aja sih. Nah, tuh dia sudah jadi biru sekarang. Quartic 6 saya udah jadi biru ininya, strapnya ya, gampang banget. Ini yang paling saya suka sama jam Garmin ini karena kita bisa modifnya gampang tuh, nggak perlu ke toko jam lagi untuk ganti-ganti strap guys, ya, gitu. Oke, dan ini tuh sebenarnya stiker ya, stiker yang dipasang di layar untuk mendemonstrasikan dia pada waktu menyala kayak gitu ya. Dan ini juga belum dicas kayaknya sih. Kita coba buka aja strap stikernya. Kita buka stikernya. Tuh, stikernya kebuka dan dia masih belum nyala ini guys, belum on ya. Startnya ada di sini. Saya nggak tahu ini ada baterai atau enggak, tapi kita coba nyalakan ya. Kosong, nggak ada baterai ya. Berarti kita harus cas dulu dia sebelum kita nyalakan nanti ya. Oke, kita cas dulu sebentar guys. Nah, ini baru saya cas sebentar guys dan dia sudah langsung nyala kayak gini. Casnya baru sebentar aja tapi ini. Nah, ada ready, ada tulisan Pred berbagai bahasa ya. Tuh, berbagai bahasa karena dia sudah ready. Jadi kita bisa pencet select di sini dan pilih bahasa. Mau pakai bahasa apa ini? Ada down, ada atas ya. Down sama atas sama cahaya di sini. Kita terus ke bawah, mau ada bahasa Indonesia juga ada ya. Wow, sudah support bahasa Indonesia guys. Tapi saya kebiasaan pakai bahasa Inggris, jadi saya pakai bahasa Inggris saja. Lalu ini pair to phone, kita bisa nanti aja ini ya. Nanti aja kita pair to phone-nya karena HP saya juga masih kepake di sini. Terus distance-nya pakai apa? Karena kita di Indonesia kita pakai kilometer. Setelah itu, nah ada itu kita back dulu, tadi kelewatan. Ini mau format jamnya itu 12 jam atau 24 jam ya. Saya biasa pakai 24 jam guys. Jadi kita 24 jam. Terus ini day, month, years ya. Itu formatnya kita di sini ya, format tanggal ya. Biasanya ada juga yang pakai month, day atau years dulu atau yearsnya dulu. Seperti di Jepang biasa pakai mereka kebalik ya. Tahunnya dulu baru bulannya, baru day-nya, baru harinya gitu. Tapi kita di Indonesia kita pakai hari, bulan, lalu tahun. Oke. Nah, ini gender karena saya laki ya, male ya. Nah, birth ini kita bisa kasih ya. Mungkin saya kasih aja. Ini birth years ya, tahun lahir. Saya tahun lahirnya 1984 ya. Oke. 1984 tahun lahir saya, guys. Oke. Lalu centeng. Nah, sini tinggi 170. Oke aja lah, 170 cm ya. Oke, lalu berat saya ada di berapa ya? 60. Oh, ini lebih detail lagi guys. Yang Quartic 6 nggak ada yang kayak gini ya. 62 kg. Oke. Which wrist you watch left ya? Karena saya pakai jamnya di kiri, saya pencet kiri. Bedtime, jam tidur jam 10, jam 11 lah. Jam 11 jam tidur malam saya ya. Oke. Nah, dan di sini ada wake time. Wake time itu waktu bangun. Biasanya nggak nentu sih. Kalau misalnya nggak mancing bisa bangun jam 7 mungkin, jam 9. Kalau misalnya mancing bisa bangun lebih awal, mungkin jam 3 udah bangun guys. Tapi saya akan buat di sini jam 7 aja ya, normal, orang normalnya biasanya ya. Oke. Lalu sudah centeng dan enable not disturb during sleep.
boleh, not disturb pulling strip. Terus use GPS atau manual, kita use GPS aja. Oke, waiting for GPS. Nah ini dia, ini kita harus keluar guys, kita harus keluar sekarang karena kita dalam ruangan GPS-nya nggak nyampe, nggak kebaca apa sinyal dari GPS, nggak dapet. GPS tuh, GPS signal is stronger outside, away from trees and tall building. Nah sinyal GPS lebih kuat di luar ruangan dan jauh dari pohonan atau bangunan yang tinggi ya. Jadi kita harus keluar sekarang. Ayo kita keluar. Nah ini agak ribut nih guys, karena kita ada di luar ruangan, jadi agak ribut, nggak masalah. Ini saya ganti lagi nih strapnya ke biru ya, biar kelihatan originalitasnya bahwa dia ini Quartic 7 ya. Ini dia pakai ini deh kayaknya kalau nggak salah, apa screen touch ya, karena setiap dia mau redup tadi, dia udah mau redup, saya sentuh, dia nyala lagi guys. Mungkin memang dia mengaplikasikan sistem touchscreen ya. Itu udah mau redup, kita sentuh, dia nyala lagi. Oke, nah ini masih nyari sinyal guys, masih cari sinyal, kita tunggu aja dulu. Nah ini dia guys, sudah keset semua ya. Dia kalau udah dapat satelit langsung keset semua, jam sama apa, jam sama tanggal dan tahun semua keset ya, karena dia dapat time zone sendiri kayak gitu. Ini mungkin screensavernya ini dia mati, nggak tahu ini berapa detik, ini saya belum setting sih. Kita bisa setting sih nanti. Jadi ini ada beberapa feature-feature di sini, ada down, up, menu, ada light ini untuk lampu. Tapi lampu di sini kita kalau kita pencet, nah dia nyala kan, dan beberapa detik kemudian dia mati otomatis karena save baterai, save energi ya. Dia save energi guys. Nah di Quartic 7 ini sudah bisa tinggal disentuh aja, dia nyala langsung guys, nggak perlu kita klik light lagi. Kita nggak perlu klik light lagi untuk nyalahin dia dari mode sleep ya. Nah ini mode sleep, kita tinggal sentuh aja. Jadi dia bener-bener ini nge-save baterai bener-bener guys. Untuk spesifikasi lengkapnya nanti saya akan jelaskan di dalam ya. Oke guys, kita udah balik lagi ke gudang dan kita udah selesai dengan GPS tadi di luar. Agak bising di luar, jadi saya masuk ke dalam lagi. Dan posisi sekarang jam Quartic 7 Pro ini sudah menyala ya, dan sudah ke setting tadi dengan GPS, kita paskan dia time zone-nya. Jadi dia nyari sendiri guys waktu jamnya dan juga tanggalnya ya, dan tahun tentunya. Lalu ada beberapa spesifikasi yang tertera di website guys. Ini websitenya Garmin langsung ya, saya ngecek. Di dalam kotak tadi kita sudah lihat kelengkapannya, ada 2 tali silikon ya, ada kabel data untuk pengisian daya dan buku panduan, cuma itu aja isinya. Terus lalu untuk spesifikasi lengkapnya ada aplikasi Garmin tertera, skor untuk informasi tidur tertera juga, dan masa pakai baterai. Nah ini yang terpenting nih. Kalau yang sebelumnya itu masa pakai baterainya yang Quartic 6 yang sebelumnya saya punya, itu masa pakai baterainya itu 14 hari atau 2 minggu guys, dengan kondisi menyala terus ya. Itu belum kalau misalnya kita aktifkan notifikasi yang di HP. Kalau misalnya kita aktifkan notifikasi HP atau kita pair jam dengan HP, itu notifikasi yang masuk ke HP itu akan terlihat di jam ya, langsung ya. Kalau itu diaktifkan juga mungkin akan makan baterai lebih banyak. Tapi di Quartic 7 Pro ini baterai life-nya lebih tahan ya. Ini hingga 16 hari guys. Jadi 16 hari 2 minggu lebih ya. Dan itu 6 hari always on ya, dengan mode smartwatch kayak gitu. Ada pemetaan bawaan, ada maps-nya juga. Terus daily suggest workout itu sudah ditingkatkan ya, dan saturasi oksigen darah pulse ox tertera, center LED juga tertera, multi band GPS juga tertera, penyimpanan musik juga tertera, kesiapan pelatihan, lalu status pelatihan sudah ditingkatkan, jenis layar AMOLED dan layar sentuh. Nah seperti yang saya bilang tadi guys, saya belum baca spesifikasinya, tadi di luar kita sudah coba ya, dan memang betul ini sudah memakai fitur layar sentuh atau touchscreen. Beda dengan yang keluaran Quartic 6 ini. Quartic 6 belum menerapkan sistem layar sentuh ya. Lalu berikutnya ada tahan air sampai 10 atm. 10 atm itu setara dengan kedalaman 100 meter guys. Jadi jam ini bisa dipakai untuk dive ya, diver atau diving atau kegiatan menyelam ya, sampai kedalaman 100 meter. Itu masih tahan ya, dengan tekanan sekuat itu. Kalau manusia aja saya kira nggak akan kuat juga. Jamnya masih kuat guys, oke?
Lalu untuk umum, di sini ada bahan lensa, dia dipakaikan bahan kristal safir. Itu kenapa dia disebut safir ya mungkin ya. Lalu bahan bezelnya titanium dan bahan case dia polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang titanium. Titanium depan belakang berarti ya, bezelnya titanium dan cover belakangnya ini juga titanium ya. Lalu bahan tali silikon, ada dua varian ya, hitam sama biru. Dan ukuran fisik dia 47 kali 47 kali 14,6 mm ya. Cocok untuk pergelangan tangan. Tali jam silikon 125 sampai 208 mm. Tali jam kulit dia sesuai dengan range 132 sampai 210 mm. Dan tali jam kain 132 sampai 210 mm. Dan tali jam logam itu bisa dari 132 sampai 215 mm ya. Lalu beratnya dia adalah 70 gram dan ukuran layarnya 1.3 inch atau setara dengan 33,0 mm diameternya ya, diameternya. Oke, lalu resolusi layar 416 kali 416 pixel, layarnya berwarna, lalu baterai life. Nah, ini baterai life sebenarnya udah dijelaskan di depan tadi, tapi ini ada penjelasan lebih lengkapnya. Saya akan bacakan aja ya. Smartwatch hingga 16 hari atau 6 hari always on. Mode hemat baterai hingga 21 hari. Hanya GPS, kalau pakai GPS saja itu hingga 42 jam, dalam kurung 30 jam always on. Semua sistem satelit hingga 38 jam, dalam kurung 30 jam always on. Semua sistem satelit multi-band hingga 38 jam, dalam kurung 30 jam always on. Semua sistem satelit plus music hingga 10 jam mode GPS baterai, maksimal hingga 75 jam mode GPS ekspedisi hingga 14 hari. Lalu ada metode pengisian daya sektor milik Garmin, dan ada memori atau riwayat 32 GB ya, yang sudah tertera di dalam guys, kayak gitu. Lalu ada fitur jam, semuanya ada di sini ya. Waktu, tanggal, sinkronisasi waktu GPS, daylight saving time otomatis, jam alarm juga ada, timer, stopwatch juga ada, waktu matahari terbit dan tenggelam juga ada ya. Quartic 7 Pro ini juga dilengkapi dengan fitur pemantau kesehatan dan kebugaran guys. Ada denyut jantung berbasis pergelangan tangan konstan setiap saat. Lalu ada denyut jantung istirahat harian, ada pengingatan denyut jantung abnormal tinggi atau rendah, ada tingkat pernafasan 24 kali 7, lalu saturasi oksigen darah, pulse ox, fitness age di aplikasi, monitor energi body baterai, pemantauan stres sepanjang hari, ada juga timer relaksasi pernafasan, breathwork, tidur, hidrasi, kesehatan wanita, health snapshot, dan terakhir ada jet lag advisor ya. Lalu untuk yang lainnya ada banyak juga di sini guys, tapi saya akan cari yang paling penting, yang paling berhubungan dengan aktivitas kita sebagai angler ya. Jadi mancing di tengah laut ini. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau fitur-fitur yang lain nih saya pikir saya akan terangkan aja tulisannya, nanti bisa dibaca ya. Itu ada fitur boating yang tersedia, ada boating berlayar, ada lomba berlayar kayak gitu ya. Ada alarm jangkar, ada kontrol autopilot buat teman-teman yang mungkin punya speedboat ya. Itu cocok banget nih pakai Quartic 7 Pro ini untuk autopilot kontrolnya. Nanti bisa disetting, disamakan dengan mungkin device Garmin yang terpasang di speedboat atau boat ya, kayak gitu ya. Untuk bisa ngontrol speedboatnya lewat jam tangan guys. Lewat Quartic 7 Pro ini bisa dikontrol ya, kayak gitu. Lalu ada streaming data kapal, ada garis mulai virtual. Lalu berikutnya ada timer hitung mundur, ada mode tag assist, table barometer, dan pasang surut internal, data pasang surut yang sudah diundo ya. Lalu ada trolling motor yang bisa dipakai. Ada fitur berenang juga guys. Jadi ini memang aman banget guys. Saya udah pakai ini beberapa kali, jam ini, jam yang Quartic 6 saya udah pakai. Saya pakai buat berenang juga guys, karena saya sering nganter anak les berenang kayak gitu, saya ikut berenang, saya pakai jamnya waktu berenang dan aman. 5 tahun saya pakai tanpa pernah ada kendala apapun ya. Lalu itu aja sih ya, banyak banget fiturnya guys, spesifikasinya banyak banget ya. Kalau dijelasin semua nggak cukup mungkin. Nah, dia juga ada beberapa ini guys, beberapa model ya. Mungkin bodinya sama semua, cuma talinya yang berbeda ya. Ada yang saya lihat di gambar tadi ada pakai tali kulit kayak gitu.
Tapi kalau buat kita pemancing ya, buat saya personal ya, karena saya aktivitasnya di laut mancing, itu lebih enak pakai yang karet ini guys. Yang karet ini karena dia lebih lengket di tangan kayak gitu ya, nggak anti slip lah istilahnya. Enak banget pakai yang ini, karet ini ya. Dan di samping dia nggak nyerap air, karet ini gampang dibersihin guys. Kalau kulit mungkin menyerap air kan, dan lama-kelamaan dia bakalan kropos juga kayak gitu ya. Oke, nah itu dia cukup untuk Aquatic 7 Pro dari Garmin Marine ya. Lalu yang berikutnya ada box putih ini. Ini produk dari Garmin juga, dan kita akan keluarkan aja. Nah, wow, isinya satu buah unit Garmin Fish Finder guys. Ini ada stiker Garmin juga, ada dua ya. Ini lagi satu. Nanti saya pasang di mobil ya. Ada dua stikernya. Lalu di sini ada kartu garansi ya, kita dapat kartu garansi juga, tuh kartu garansi TAM ya. Nanti tinggal diisi aja. Lalu ini unitnya, layarnya ya, layarnya. Terus dia mirip ya seperti 585 Plus yang saya sering pakai ya. Cuma ini mungkin ada beberapa perbedaan nanti ya, saya akan jelaskan nanti aja. Dia 350 FF Plus kayak gitu ya, FF Plus. Oke, lalu dalam box ada apa aja kita akan lihat. Nah, ini ada beberapa pengait ya. Ini ada pengait pemasang untuk transducer ya, karena ini juga transducernya nanti saya kasih lihat ya. Nah, ini screw untuk baut mounting layar. Nah, ini pegangan layarnya sama kabel power ya. Lalu ini ada buku manual, owner manual ya di sini ya. Transducernya ada di sini guys. Nah, di dalam sini ada transducernya. Dia transducer GT20 ya. Ini mountingnya semua. Ini kabel transducernya. Nah, ini transducernya guys. Jadi transducernya bentuknya kayak boat ya. Tuh, bentuknya kayak gini guys, kayak boat kayak gini. Jadi di mounting di bawah kapal, harus di bawah kapal kayak gitu ya. Dia ada mountingnya. Nah, ini alat untuk pasangnya, nanti masangnya kayak gini, pasang kayak gini gitu. Ya, dimasang pasangnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Ini nanti mounting ke kapal. Kita coba pasangkan dulu ini deh. Apa sih namanya, layarnya ya. Kita pasang layarnya dulu. Nah, kayak gini. Nah, ini skrunya. Oke. Nah, jadi kayak gini. Mounting di kapal nanti ada di depan kapal mungkin kayak gini guys. Nah, kayak gitu ya. Ini di skru, di baut di sini mungkin bisa dibaut ya, kayak gitu. Terus dia cuma ada dua colokan ya. Dia cuma ada power sama transducer aja ya. Jadi ini transducernya ke sini. Yang colokan ini ke biru, lalu yang lagi satu untuk powernya itu powernya yang ini ya. Ini power, ini ke aki ya, nanti ke baterai aki ya. Itu juga yang kuning itu ada sekringnya di sana guys, fuse ya. Oke. Nah, karena kita udah ada baterainya di sini guys. Tuh, kita udah ada aki di sini, kita bisa coba untuk nyalakan aja device ini ya. Ini nggak akan kepake sih sebenarnya Garmin ini, tapi kita colokin aja deh. Kita colokin aja biar teman-teman tahu cara pengoperasiannya gimana ya. Kita colokin tuh, transducernya kecolok ke jack yang biru, oke. Terus powernya ini kita akan keluarkan. Ini juga ada beberapa alat untuk nge-seal ya, karena ada karetnya di sini tuh, karet merah ini. Dia yang akan seal nanti supaya si jacknya, sambungan jacknya itu nggak kena air, nggak kemasukan air laut ya. Nah, ini kita buka sebentar, kita coba tes nyalahin aja dulu. Ini udah kepasang nih ininya, sealnya, udah ada karetnya tuh. Ini ada karetnya di sini, bisa kelihatan ya, karet merah itu udah seal ya, biar dia nggak kemasukan air laut. Biasanya kalau udah kepasang sekali, kalau udah dipasang di kapal gitu ya, itu nggak boleh dibuka-buka guys. Jadi pasang sekali untuk selamanya, kayak gitulah istilahnya ya. Nah, jadi ini
Cuma ada dua nanti kabel yang kepake. Kabel sisanya ini juga saya kurang paham ya. Ada banyak banget kabelnya guys. Mungkin ini ke tempat lain nanti, tapi yang kita pakai cuma yang hitam sama yang merah saja. Kayak gitu ya. Jadi untuk sementara yang hitam sama yang merah akan saya hilangkan sedikit kulitnya ya. Oke, kita pasangkan yang merah. Kabel merah ini ke sumbu yang merah, ke positif ya. Terus yang hitam ke yang negatif ya. Nah, jadi kayak gini guys. Oke. Ini kalau saya tekan power nih pasti nyala. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Tuh, nyala kan? Saya kelihatan ada logo Garmin di sana, sudah mulai kelihatan ya. Nah, di sini ada Indonesia, English, pilihan bahasa guys. Kita pakai English aja. English, lalu ke sistem kita pakai metrik ya. Memang pakai metrik ya. Ya, pakai metrik. Lalu next. Nah, ini ada tradisional, terus ada clear flow, ada tradisional plus clear flow, ada split frekuensi untuk frekuensi aja, terus ada split zoom, ada setting, customize. Lalu kita ke tradisional coba ya. Tuh. Nah, ini adalah demo guys. Ini cuma demo aja ya. Ini mode demo dia. Coba kita back. Lalu kita cari untuk backnya, misalnya kita select tradisional itu akan kelihatan seperti ini ya. Untuk backnya kita tahan back lama, backnya lama, nah dia ke sini kan. Lalu kita ke setting. Nah, di sini ada sistem kan, sistem display. Ini bisa apa namanya, backlightnya bisa 100%, terus colornya mode D, dia otomatis biasanya guys. Kalau dia malam, colornya naik kayak gitu ya. Terus configuration color full kayak gitu. Terus ada di mana ya, sistem informasi ini demo. Nah, ini yang saya bilang tadi demo ya, demonya on. Jadi kalau demonya on di sini dia pakai demo di kelihatan transducernya. Tuh, sistem transducernya kayak gini. Jadi kelihatan ini demo aja, ini nggak asli, nggak real ya. Tapi pas kita udah masang nanti di boat atau di jukung atau di kapal gitu ya, nanti kita matikan mode demonya guys gitu. Nah, ini kan kelihatan kayak dia 12 meter dalamnya. Dan ini kelihatan di bawah ini kayak ada struktur ya, struktur karang-karang mungkin. Lalu ada kehidupan. Nah, ini yang kayak gini nih kelihatan ikan ini sebenarnya guys. Dan kalau dia misalnya kita bisa berubah logonya, kita ke setting, lalu ke sistem, lalu ke sistem informasi, unit, metrik ya, alarm ada. Nah, sonar ini ada fish ya. Ini di off, tapi kalau misalnya ada ikan mau dinyalahin dia nyala. Nah, ini seperti kayak gini guys. Ini kita bisa rubah logonya. Kalau misalnya tadi kan yang terlihat cuma bercak-bercak tuh. Ini kita bisa rubah dia dengan ikan yang besar atau yang kecil, ada ikan yang besar sama yang setengah sedang, atau yang ikan besar aja yang kelihatan. Kita coba pakai yang semua ya. Ada ikan besar, ada ikan setengah, ada ikan sedang dan juga kecil guys. Oke, select. Lalu dan di paling atas ada shallow water ya, atau air dangkal. Nanti kalau misalnya air tiba-tiba dangkal, dia nyala alarmnya kayak gitu. Dia ngasih tahu bahwa di sini dangkal berbahaya kayak gitu ya. Mungkin supaya kapal itu nggak kandas. Itu fungsi dari si sonar alarm ini. Lalu kita sudah ganti tadi logo fish-nya atau alarm untuk ikan ya. Jadi kalau kita back sekarang, kita kembali ke tradisional. Tampilannya nanti kalau misalnya ada ikan, dia akan bunyi gitu guys. Dia akan ada ikan, ada alarmnya akan bunyi. Cuma di demo ini mungkin nggak akan terlihat ya, karena demonya cuma gini aja sih. Demonya itu nggak memperlihatkan ikan kayak gitu. Dia cuma bercak-bercak aja demonya. Demonya udah di setting sama sistemnya kayak gini gitu loh. Kita nggak bisa rubah, kecuali kita langsung aplikasikan ini di boat, di mounting di bawah boat transducernya, lalu nanti bisa kebaca kayak gitu ya. Oke, kita back, lalu kita lihat yang ini clear view ini apa sih. Nah, ini adalah sama ya, cuma dia cuma beda, dia membaca hawa ya, hawa panas dari ikan mungkin ya. Kalau ada ikan itu akan terbaca merah-merah kayak gitu ya.
Dan kalau kita keluar, lalu ada tradisional plus Galvo. Ini pasti split screen. Nah kan ada split screen kayak gitu. Penampakannya sih similar ya, mirip ya mereka ya. Tapi menurut saya sih ini kita pakai yang kiri aja sudah cukup guys warnanya ya. Ini cuma beda warna aja dia, tapi deteksinya sama. Oke. Lalu kalau kita split frekuensi, dia ada dua, tapi tidak ada bedanya dengan satu ya. Kalau kita pakai satu juga sama aja, kelihatan cuma di split jadi dua aja ini ya. Oke. Lalu split zoom. Nah ini split zoom. Yang di sini, yang di kiri ini ke zoom, yang di kanan ini biasa aja. Jadi menurut saya sih sama aja dengan kita pakai yang tradisional aja guys. Lalu ini setting, customize home. Nah, seperti ini penampakan demonya ya. Jadi perbedaan Garmin Fishfinder 350FF Plus ini dan ada yang bawain kopi. Ngopi guys. Thank you. Ya. Itu buat Putu. Ya. Nah, satu buat Putu. Kasih mbak. Ada yang bawain kopi guys. Sambil ngopi ya guys ya. Nah, ngopi dulu guys. Oke. Jadi perbedaan si Garmin Fishfinder 350FF Plus ini dengan GPS Map 585 Plus yang saya punya itu adalah ini dia nggak ada maps-nya guys. Dia nggak ada maps dan juga dia nggak ada koneksi ke satelit ya. Dia nggak ada koneksi sinyal ke satelit. Dia ini pure untuk lihat bawah saja ya, bawah laut saja. Kita cuma mengandalkan transducer aja di sini ya. Jadi kita nggak bisa nge-save titik koordinat. Misalnya kita lagi mancing di mana, itu kita mau save koordinat kita nggak bisa guys, karena ini nggak ada antenanya. Colokan belakangnya jacknya cuma 2 ya. Tapi cukup sih kalau untuk Fishfinder ini udah lebih dari cukup banget ya untuk Fishfinder aja. Oke guys, cukup unboxing untuk hari ini dan terima kasih buat Garmin Marine Indonesia dan juga Marine Solution Era yang udah mengirimkan saya produk-produk ini, dan pastinya ke depan produk-produk ini pasti saya pakai untuk field test langsung di atas laut. Nanti kita bakalan coba pakai jam ini untuk melihat poin koordinat juga guys, apakah akurat ataukah tidak ya, kita akan coba. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang mencari jam tangan mungkin untuk keseharian pemancing atau melaut ya. Bisa nyoba pakai Garmin Quartic 7 Pro ini, dan juga teman-teman yang punya kapal, speedboat atau sebagainya bisa mencoba memakai Fishfinder Garmin FF 350 Plus ini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah sempatkan nonton video ini sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di video-video yang lebih seru lagi berikutnya. Keep gokil, dan saya Wan Wijaya sign out. Bye bye.